Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Kalau jelas, saya akan coba presentasikan ya. Sebetulnya kalau contoh untuk quality control yang diterangkan oleh Pak Nanang itu sudah applicable ya, sudah dilaksanakan. Dan tinggal itu contoh pelaksanaan sebetulnya ya. Jadi memang kenapa beda pemikirannya antara orang Indonesia dengan orang luar gitu ya, terutama orang Amerika. Mereka kan direncanakan betul gitu, ditulis dengan betul gitu ya. Jadi tidak seperti kita. Oh itu contohnya, kita lihat contoh kayak gitu ya, seperti itu. Nah itu mindsetnya dirubah gitu ya, karena mindsetnya justru kita rencanakan dulu kita tuh mau ngapain gitu ya, mau ngapain. Nah, terkait dengan KICE 2 kenapa disebut advance KICE ya, atau quality control lanjut gitu, karena memang di sini bukan hanya sekedar mengerjakan kontrol terus masuk atau tidak ke nilai range, tetapi lebih dari itu. Jadi data yang kita lakukan itu harus bisa berbicara, bahkan bisa sampai menelusuri gitu ya, apakah ini benar-benar baik. Jadi perencanaan dan implementasi itu harus dibuat gitu ya, seperti itu. Nah ini nanti D4 itu bakal membuat perencanaan. Sebetulnya apa sih harus direncanakan gitu ya. Nah ini contoh lebih tepatnya PMI ya, pemantapan mutu internal di Indonesia itu dikenalnya PMI, bukan Palang Merah Indonesia ya. Tapi ini dalam bahasa Inggris itu IQC ya, IQC Internal Quality Control ya. Nah IQC itu menurut orang Thailand katanya nggak bisa terlaksana dengan baik. Mereka bisa IQC katanya dengan baik, butuh pengorbanan yang luar biasa karena apa? QC rutin atau QC basic yang kemarin QC 1 itu harus sudah clear dulu, harus sudah clear, sudah beres, sudah rapih gitu ya, tidak ada yang outlier, tidak ada yang keluar garis, semuanya ada di dalam kendali gitu ya, seperti itu. Nah ini contoh yang diberikan oleh Westcott ya, di satu jurnalnya dia mereview, dia merangkum suatu fakta bahwa katanya teknik QC itu, ini yang ini ya, saya highlight. Teknik QC itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang beredar di lapangan ya. Beredar di lapangan ada, jadi lab itu ada yang di level 1, yang kondisi mutunya itu ya, yang kondisi QC-nya itu ada di level 1 dan melakukan hanya dengan QC 1 gitu ya. Jadi bukan QC 1. Dia tuh posisi labnya sekarang dalam kondisi kendalinya di level 1 gitu. Kelasnya di level 1. Nah, jadi baru kelas 1. Kelas 1 itu optimal condition variance atau variance-nya itu kondisi variance-nya tuh optimal ya. Nanti kita lihat apa itu yang disebut dengan kondisi variance itu kan bahasa statistik dari sebaran data ya. Sebaran data itu standar deviasi atau S kuadrat ya, simpangan baku ya. Itu namanya variance. Jadi kondisi simpangan baku dari setiap pemeriksaannya tuh optimal. Yang stage 2 ada lab yang di stage 2 ya, nggak tahu lab mana saja di mereka ya, tidak disebutkan. Cuma penilaian beliau bahwa ada lab yang kualitas mutu internalnya itu di level 2 ya.
Level 2 yaitu routine condition variance. Jadi kondisi variance-nya, kondisi simpangan baku atau standar deviasinya tuh rutin ya, rutin ada gitu. Kemudian known values dan nilainya ada, ditulis, diplot gitu ya, seperti itu. Dibuat grafik gitu. Nah, stage 3 routine condition variance. Ada yang lab-nya itu di kelas 3 ya, kelas 3, stage 3. Kalau semakin stage-nya baik, stage-nya makin tinggi makin baik ya, kelas 5 gitu ya. Kalau sekolah dasar tuh SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Nah, ini kelas 3 itu rutin, variance-nya itu ada, kemudian unknown values kadang tidak diketahui gitu ya. Ada beberapa pemeriksaan yang variance-nya nggak dihitung gitu ya, nggak ada gitu, seperti itu. Artinya kalau tidak ada variance, tidak ada pengukuran kendali mutu ya, tidak ada. Nah, yang keempat di stage 4 itu ada statistical calculation of patient result. Jadi itu ngolah data aja, data-data pasien gitu, secara statistik. Kemudian diyakinkan bahwa itu adalah kendali ya, terkendali katanya. Nanti kita lihat apa sih statistical calculation patient result ya. Yang stage 5 ada lab yang di stage 5. Jadi dia selain melakukan stage 1 sampai 4 itu, dia stage 5, interlaboratory comparison. Jadi perbandingan antar lab ya. Jadi inter itu bahasa Indonesianya antar ya. Jadi lab A dan lab B. Bagaimana pemeriksaan hematologinya? Dia manual, saya analyzer, pakai hematologi analyzer. Oh, nggak bisa, dia nggak bisa jadi pembanding saya. Saya pakai merek A, hematologi analyzernya, cari yang merek A sama gitu ya. Nah, terus ada kenapa di kita nggak ada ya? Karena dilakukan oleh perusahaannya sendiri gitu ya. Kalau perusahaan Sismek misalnya, aduh saya nggak boleh sih nyebut merek ya, nyebut merek. Dia untuk beberapa rumah sakit di Bandung dia pegang itu vendornya. Jadi 3 rumah sakit itu sama dia di PMI-in gitu ya. Dikerjain sama dia, dikerjakan gitu ya. PMI-nya karena alatnya sama gitu ya, alatnya sama. Cuma dia paling melihat nyelenehnya. Kenapa lab A di Kota Bandung dengan lab B di Kota Bandung menggunakan alat saya yang sama kok dia beda gitu. Nah, itu eh, perlu dicari tahu variansnya ya, simpangan bakunya. Nah, itu kenapa? Nah, itu di stage 5 ya, udah rada bagus. Berarti dia udah mau fair, mau bersih gitu ya. Bukan bersih sih, mau fair aja. Lab lain ngeluarin berapa untuk pasien yang sama, untuk serum yang sama, untuk darah yang sama, untuk spesimen yang sama, dia ngeluarin kadar berapa, apakah jauh apa dekat gitu. Nah, ini katanya stage 1 itu katanya dia di stage has been described by Wernimon ya. Jadi orang yang meneliti lab-lab yang stage 1 itu bahwa dia mengambil kesimpulan bahwa pengukuran kendali mutunya itu menggunakan statistik proses kontrol ya. Jadi if the method is not able to reproduce result, jadi bila suatu alat atau suatu metodenya, metode reagen atau alatnya itu tidak bisa mencapai kondisi ideal, ya udah pakai statistik aja gitu. Cukup gitu ya. Jadi nggak usah ini kan terlalu detail gitu ya. Nah, jadi zaman dulu belum ada bahan mutu ya kayak kita kontrol serum belum gitu ya. 1977 tuh belum pasaran ya bahan kontrol seperti sekarang kita ini lakukan. Jadi mereka kadang ya dari pabrik bilangnya ini akurasi 99, alatnya ya udah percaya aja gitu. Jadi begitu ya. Jadi mengandalkan apa yang ada, bisa dari metode alatnya atau bisa dari metode reagennya gitu, prosedurnya. Nah, yang bagaimana lab-lab yang dikondisi di stage 2 dan 3 gitu. Yang di stage 2 dan 3 itu mereka use stable control material. Nah, ini udah mulai menggunakan bahan serum kontrol kalau kimia klinik. Kalau hematologi pakai whole blood ya, pakai whole blood. Jadi ada beberapa lab yang sudah
menggunakan bahan kontrol. Kalau yang tadi tuh udah, dari pabrik aja disuruhnya, pokoknya kalau keluar hasil segini menyimpang sekian persen gitu ya. Jadi udah ditentuin. Jadi, ya udah statistik proses biasa aja gitu ya. Seperti itu, cuma jangan lebih dari berapa standar deviasi gitu. Nah, kalau ini selain menggunakan statistik, dia itu menggunakan, bahan kontrol Bu ya. Jadi bahan buatan gitu yang dibuat kontrolnya. Nah, ini cuma bahan kontrolnya itu terbagi 2. Ada bahan kontrol dari orang-orang dari pasien-pasien yang tampak normal itu diambil datanya gitu ya, kemudian digabung serumnya, kemudian dijadiin bahan kontrol ya, di freezer gitu ya. Di freezer disimpan, tapi nggak beli ya, jadi menggunakan, serum pasien. Nah, yang terakhir, finally stage 5 deal with external quality assessment. Ini peer comparison program atau proficiency testing ya. Bisa uji banding antar lab ya, menggunakan bahan yang sama atau uji profisiensi, mengikuti program yang disediakan oleh badan. Misalkan oleh kementerian gitu ya, kesehatan atau lab Labkesda gitu ya. Ini menawarkan uji profisiensi hematologi. Nah, kita ikutan gitu ya. Nanti kunci jawaban dan sebagainya akan, dipegang oleh, Labkesda, misalkan seperti itu ya. Kalau sekarang ada Biored gitu ya, itu yang QCnet. Dia uji profisiensi seluruh dunia ya, jadi kita bisa banding siapa aja yang ikut program profisiensi, uji antar lab yang ada di Bandung, siapa aja yang se-Indonesia siapa. Misalkan pakai alatnya alat A sama siapa saja yang pakai alat A se-Indonesia, itu publish ya di situ. Makanya bayar mahal karena ngelola data gitu ya. Si Biorednya ngelola data-data kita gitu. Kemudian kita bisa nyontek data lab lain gitu. Seperti itu ya. Jadi kita waduh kita nih parah misalkan ya. Nah, kita bisa tahu diri ya. Bisa tahu diri seperti itu. Kemudian, itu beberapa lab ya, beberapa lab. Baik, kita lanjutkan. Ya. Tadi beberapa lab ya, beberapa lab. Jadi kita bisa menilai sebetulnya lab kita udah di level lab mana gitu ya. Kalau kita udah pernah ikut PMI ya, misalkan rata-rata rumah sakit Indonesia sih sudah ikut PMI ya. Cuma yang kebanyakan ikut tuh programnya hematologi, terus kimia klinik, urin ya. Kalau imun nggak tahu kebanyakan ikut ke Biored ya, karena bukan belum ada sih, jarang penyediaannya yang melakukan kecuali lembaga-lembaga tertentu, misalkan untuk BTA ya, mikrobiologi. Nah itu nanti habis UTS mungkin Bu Is yang ngasih materi PMI mikrobiologi ya untuk advance QC atau QC2 ini. Nah, kembali saya ingatkan bahwa sebetulnya ada prinsip dasar yang harus diketahui ya dari pemantapan mutu internal ya, yang termasuk pemantapan mutu internal ini sebetulnya eh, lebih didominasi oleh QC2 karena QC2 itu selain bisa melakukan QC, dia harus bisa menerjemahkan data itu, kemudian dia mengambil tindakan koreksi yang seharusnya ya. Kalau misalkan ada kesalahan dan sebagainya, itu harus diinikan. Nah, Westguard ini dalam hal ini dia lebih fokus ke bahan yang stabil karena bahan yang stabil itu bahan kontrolnya sudah teruji ya stabilitasnya 6 bulan, 12 bulan itu sudah teruji. Jadi dia akan fokus bahwa oke tidak usah memperdebatkan apa bahan QC-nya bagus apa jelek, tetapi kebanyakan yang sudah diproduksi dan sudah lolos FDA ya, Food and Drug Administration. Bentar, adaan dulu ya.
Baik, tadi sudah diterangkan ya, beberapa fakta di lapangan bahwa di mana kita nanti kalau bekerja pasti bakal menemukan, fenomena atau fakta di lapangan bahwa ini sebetulnya lab kita ini ada di QC1 atau di QC2 gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Tapi kita tidak boleh men-judge ya, tidak boleh menghakimi begitu ya, menghakimi, lab tempat kerja, "Aduh labnya QC1 aja nggak ada Pak," justru kewajiban, itu hadir karena ada regulasi sebetulnya ya. Jadi, kita tuh jangan berharap kita diawasi oleh pemerintah gitu ya. Kalau kayak di Amerika tuh diawasi betul oleh pemerintah, karena apa? Karena menyangkut keselamatan pasien ya. Apalagi sekarang udah apa tuh, nyawa urusannya ya, kalau salah di lab tuh nyawa urusannya udah bukan orientasi bisnis rugi lagi gitu ya, suatu lab rugi kalau nggak ada pemeriksaan bukan, tapi pemeriksaan yang banyak itu tidak identik dengan keuntungan untuk pasien gitu ya. Jadi tetap kita harus melakukan itu, supaya, mutu kita terjamin begitu. Nah ini ada PR mungkin beberapa lab yang harus kalian perbaiki gitu ya, perbaikilah, sesuai kemampuan kalian gitu. Biasanya saya suka oke, tadi ya, jadi kenapa di Amerika tuh sangat ketat, mereka itu tidak merasa perlu diawasi oleh Allah gitu ya, tidak merasa perlu diawasi oleh Tuhan, karena ya ngapain gitu ya, kan nggak tahu pasien itu. Nah, jadi pemerintahlah yang melakukan pengawasan begitu. Dan kata Westgard, ini memang bukan masa emasnya kualitas itu diterapkan di lab gitu. Tapi memang kita harus memberikan sesuatu yang lebih baik lah gitu ya. Ada pesan moral di balik QC itu dilakukan. Nah, ini kita masuk ke basic prinsip. Yang pertama adalah prinsip dasar dan istilah-istilah yang sering digunakan dalam PMI atau IQC atau pemantapan mutu internal. Nih, the fundamental principle of IQC is to compare process performance with what is expected under stable operation ya. Artinya, jadi prinsip dasar dari IQC itu adalah membandingkan. Jadi kalau tidak ada pembanding nggak bisa dibandingkan ya. Membandingkan proses kinerja atau unjuk kerja, kemampuan alat, kemampuan orang, kemampuan pemeriksaan dengan harapan yang diharapkan ya. Jadi saya mau kinerjanya segini ya, kita rencanakan. Kalian mau IP berapa? Mau IP 2,7 ya udah perencanaannya biasa-biasa gitu ya. Nah, kalau mau IP 3,5 perencanaannya mau 35 dong ya. Ya masa ekspektasinya tinggi tapi belajarnya parah gitu ya. Asal-asalan. Nah, itu nggak bisa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kalimat ya. Stable performance is first established by assaying control material. Jadi kinerja yang baik itu dimulai dari adanya bahan kontrol. Jadi kalau kita nggak beli atau nggak buat bahan kontrolnya sendiri, mana mungkin kita bisa melihat adanya penyimpangan, penyelewengan gitu dari suatu pemeriksaan. Nah, di sini ada ilustrasi. Sebetulnya data-data tersebut kenapa kita ulang-ulang periksa gitu ya, berulang-ulang, nanti bakal ada beberapa angka yang munculnya sering dan itulah yang membentuk puncak ya, puncak. Nah, yang sekali 2 kali muncul datanya 235 ini cuma sekali, terus 265 ini cuma sekali gitu ya. Ini pemeriksaan kolesterol
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi semula data-data itu kalau diupload seperti histogram, nah di sini ada perubahan transformasi, jadi diputar lah gitu ya. Jadi ini sumbu X, ini Y, asalnya frekuensi gitu ya, frekuensi kemunculan, jumlah data yang sering muncul, itu akan membentuk puncak. Nah, ditransformasi, diputar begitu polanya, jadi kurva Levy-Jennings ya namanya. Oke, desainnya di QC1 sudah ya, jadi kita harus membuat kurva kontrol. Yang pertama harus ada nilai tengah ya, atau min. Kemudian ada expected-nya mau 95% atau 99 lebarnya, persentase sebaran datanya. Di sini kebanyakan di. Nah, sebaran di LED. Terus apa gunanya kontrol? Gunanya kontrol sebetulnya untuk melihat kapan kita nyeleweng, gitu ya. Kapan kita itu melenceng gitu ya. Ini nih. Ada satu hari kita melenceng, kita tahu dari mana, kita periksa bahan yang sudah terkendali ya, bahan mutu, bahan kontrol serum atau bahan whole blood. Yang udah ketahuan kejauhan, kok ini melenceng begini ya. Nah, kita tuh mulai aware ya, mulai peduli ada sesuatu yang nyeleneh. Nah, di sini oke, ini bahaya buat pasien. Kita harus evaluasi ada apa ini. Nah, ini identify unexpected value, yaitu gunanya control chart begitu. Nah, ini control chart yang sudah dilakukan dari awal ya. Dari awal itu sejak tahun 1977 ya, yang tadi yang stage level 1 oleh Wernimont tadi itu udah lama tuh, tahun 1977 ya. Sekarang udah tahun berapa? Nah, ini konstruksinya, cara membuatnya, ini run number atau berapa kali kita running alat ya, running pemeriksaan. Jadi kalau sehari itu berapa kali running? Pagi itu biasanya 1 atau 2 kali running, 1 kali running pagi itu. 1 kali QC, kumpulin dulu semua serum pasiennya, baru di running. Nah, tidak boleh dimatikan gitu ya. Nah, kalau QC basic kita jelek, QC rutin kita jelek, mungkin shift 2 running lagi QC baru lagi gitu ya. Tapi di beberapa rumah sakit daerah, runningnya kadang seminggu sekali gitu ya. Pertimbangannya nggak tahu apa. Nah, pertimbangannya. Tapi kalau husnudonnya, pertimbangannya sigma-metriknya udah bagus ya. Jadi QC-nya nggak usah sering gitu. Tapi itu kan harus lihat data ya. Ngapain kepo juga urusan lab orang gitu. Mendingan kepoin data sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, ini run number, jumlah honey, bisa waktu juga, bisa tanggal ya yang diplot di sini. Biasanya di LIS sudah include. Nah, ini beberapa tadi kan sudah saya siapkan. Jadi prinsip dasarnya adalah kita membuat kurva kendali ya, ini namanya control chart. Selanjutnya masalah istilah. Nah, control chart tadi sudah dijelaskan, dan itu pertama kali yang menyajikan adalah Levy-Jennings ya, Levy-Jennings. Kemudian ada istilah analytical run. Nah, analytical run nanti bahasanya saya nggak akan Indonesiakan ini. Jadi sampai lulus nanti tetap bahasanya analytical run. Jadi yang harus dipahami adalah pengertiannya. Adalah period of time of group of patient sample for which a decision on control status is to be made ya. Jadi analytical run itu adalah interval atau selang waktu atau grup pasien ya, misalkan patologis atau normal begitu. Nah, ini analytical run. Itu jadi sudah biasa ya kalau bahasanya analytical run itu apa. Nah, katanya ini beda-beda ya, beda-beda tergantung labnya gitu ya. Antar lab beda-beda gitu ya. Jadi kadang ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan dipengaruhi juga oleh kenapa walaupun 20 hari tapi tetap bisa beda
Maaf Pak, nggak ada suaranya. Ya, tadi variasi sistemnya maksudnya adalah sistem alatnya, ada yang otomatis, ada yang tidak, kemudian ada yang pakai platform endpoint atau platform kinetik gitu ya. Jadi ini gimana vendor alatnya itu sistem ke sistem. Nah, kalau yang mudah sekali berubah, kenapa mutu itu sulit dijaga? Karena kadang di rolling pegawai labnya ya. Kamu 3 bulan di kimia pindah ke hema 3 bulan, nah itu masalah lagi karena harus dilatih lagi. Kemudian reagen discontinue jadi masalah, ganti reagen karena mahal juga bisa. Kemudian ada peluang untuk kalibrasi ulang ya. Kalibrasi ulang itu diperlukan di saat alat itu sudah sudah menunjukkan tanda-tanda sistematik ya, kesalahan sistematik. Nah, itu contoh kenapa analytical run itu harus dipantau. Yang selanjutnya istilahnya adalah control limit ya. Control limit itu adalah nilai lines drawn ya, jadi garis batas kendali ya, tidak boleh keluar ya. Jadi control limit itu ini. Control limit itu ini. Nah, ini control limit atas, ini control limit bawah. Jadi bisa kerendahan atau bisa ketinggian hasil itu ya. Seperti itu. Kemudian control rule. Jadi kendali mutu. Nah, kayak saya misalkan membuat peraturan. Mahasiswa harus segera pulang jam 4 sore. Nah, kalau ada yang pulang 4 lebih 15 di luar kendali itu ya. Jadi out of. Nah, itu yang disebut dengan di luar kendali ya, seperti itu. Nah, ini aturan-aturan di QC1 saya kira tidak akan dibahas ya, dari single rule sampai dengan multi QC. Nah, multi QC adalah kombinasi ya, kombinasi. Jadi bukan dua kontrol ya, kontrol rule itu mengkombinasikan beberapa peraturan yang ada di wasteguard. Itu multi rule QC. Jadi bukan kamu pakai berapa control serum level 1 dan 2, oh berarti multi rule dong. Enggak, bukan itu ya. Jadi multi rule itu pada saat data sudah ada, hasil QC sudah ada, diterjemahkan pakai aturan wasteguard yang gabungan, kombinasi. Nah, ini contohnya kombinasi. Ini contoh kombinasi ini. Ini kombinasi ya. 1,3S atau 2,3S. Ini kombinasi. Nah, ini ngetren sampai dengan tahun 1980 ya. 1980.
80 peraturan-peraturan yang aturan Westguard ini. Kemudian ada lagi kumulatif sum QC atau disingkat CSUM ya. Jadi ini harus tahu kalau di luar ya ada beberapa lab di luar negeri yang menggunakan metode ini. Di lab kita juga mungkin ada, semisal elektrolit atau semisal nafza pakai LC-MS, kan nggak ada kontrol serumnya, nggak ada itunya. Nah, dia menggunakan kontrol chart khusus ya, dengan menggunakan rata-rata, average ya, sebagai nilai target. Nah, kalau kita makan 20 tes, nah, kalau ini mean and range QC-nya pakai rata-rata, itu untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak di-cover di kontrol serum yang sering kita periksa itu ya. Model berapa kadar nafza pada seseorang. Nah, itu kan metodenya pakai LC-MS. Nah, itu beberapa pemeriksaan yang tidak di-cover atau tidak ada di dalam list kit insert control serum yang kita punya ya. Kemudian T3 T4 kan nggak ada, hormon, terus itu nggak ada di kontrol serum yang sering kita lakukan sehari-hari ya, kemarin di praktikum. Nah, itu menggunakan pendekatan lain, pakai mean and range QC. Jadi ini menggunakan metode Shewhart ya. Nah, jadi kalau ditanya metode apa sih Shewhart itu? Metode mean dan range QC. Jadi upper limit dan lower limit. Ya, jadi cuma itu. Kalau yang Levy Jennings 1S, 2S, 3S ya, sampai 3S. Seperti itu. Oke, bagaimana sih perencanaannya ya? Planning strategies doing the right IQC. Katanya. Yang pertama kita harus buat dulu mapping ya, mapping kebutuhannya serumit ini nggak sih di negara kita gitu ya. Kebutuhannya serumit ini nggak. Kalau di Amerika kan banyak aturan dari negaranya gitu ya, seperti itu. Jadi di kita apa serumit ini apa tidak, kayaknya kita mau buka-buka aja labnya gitu ya. Enggak. Tapi kriteria ini kalau lab kita mau akreditasi NCCLS atau Six Sigma ini harus dipenuhi ya. Makanya lab-lab swasta yang sudah Six Sigma-nya baik, ini pasti mengikuti prosedur ini. Jadi ada pemeriksaannya ya yang dilihat, kemudian settingan atau tujuan dari diagnosis ada tidak, kemudian ada perubahan kebijakan misalkan di Indonesia menggunakan untuk diabetes itu kan menggunakan standar WHO. Nah, di Indonesia sepakat pakai WHO, di Thailand tuh pakai ada American Diabetes Association, beda lagi cut off-nya ya. Jadi orang dikatakan diabetes kalau di atas 125 di Thailand. Kalau di Indonesia harus di atas 150. Misalkan WHO itu mendefinisikan begitu ya. Jadi ada perbedaan 2 apa 3 miligram gitu ya antara WHO dengan ada American Diabetes Association. Nah, itu contoh ya. Itu yang harus sepakati, kita mau setting mana. Tapi kemarin dari Dr. Susi ada masukan bahwa di Indonesia tuh pakai WHO kebanyakan ya. Jadi nginduk ke WHO tidak ke Amerika semua. Tapi kalau satuan miligram per desiliter mengikuti tren Amerika gitu ya, seperti itu. Kemudian persyaratannya kita harus mendefinisikan persyaratan kualitas tadi ya, sudah disebutkan apakah keperluan dari Kemenkes atau Badan Patlin ya, Badan Akreditasi, KALEK atau apa, itu penuhi semua keinginan badan akreditasi tersebut. Kemudian definisi mereka apa sih? Oh, pakai endpoint misalkan glukosanya. Hematologinya pakai CBC 3 div. Nah, itu definisikan dulu quality requirement-nya, kemudian baru tentukan determine method precision-nya. Jadi method precision and bias. Jadi ini bisa dilihat kemarin ya dari teman sebelah, bisa dari hasil PMI, bisa dari hasil uji profesiensi, sorry bukan PMI, profesiensi ya, dengan lab lain atau dengan
badan tertentu ya yang mengeluarkan ya badan profisiensi. Bisa perbandingan antar lab bisa. Ini precision dan biasnya berapa sih gitu. Kemudian identifikasi IQC prosedurnya ya. Nanti seperti apa identifikasinya, mana yang cocok buat di Indonesia. Kemudian prediksi berapa ininya perkiraannya kemampuan kita. Dilihat dari operator, metode, alat yang ada, apakah otomatis atau tidak. Baru set goal ya, tujuannya di setting gitu ya, di setting goalnya. Kemudian terakhir adalah memilih prosedur. Prosedur tuh bedanya dengan goal apa? Goal itu tujuan. Saya mau melakukan pemeriksaan glukosa, ya udah prosedur glukosa dong di setting gitu ya. Seperti itu. Saya mau 17 pemeriksaan, berarti ada 17 goal. IQC performance-nya 17 goal ya. Nah, berapa? Biasanya ini quality requirement tuh total error yang allowable ya, yang diperbolehkan. Gitu tuh. Nah, ini ngikutin siapa TA-nya. Nah, itu contoh ya. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara membuat definisi persyaratan ya yang diminta atau quality requirement? Ya, definisinya adalah total error allowable. Jadi total error itu jumlah antara random error dan systematic error. Dari mana? Dari proficiency testing. Nah, dari proficiency testing atau dari EQAS ya, External Quality Assessment model Bio-Red ya, seperti itu. Nah, kemudian berapa standar deviasi maksimum yang diperbolehkan? Ini biasnya berapa? Itu ada. Kemarin sama Pak Nanang sudah ya. Nah, itu tuh definisi. Itu tuh kita mendefinisikan. Cuma karena langsung ke data, jadi itu tuh apa ya? Itu tuh tahapan apa gitu. Sebenarnya gitu tuh membuat definisi ya sebetulnya, dan harus ditulis definisinya di dokumen ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah dapat bias dan berapa kontrolnya, berapa N-nya, berapa total error allowable-nya yang diperbolehkannya, baru kita ke uji presisi dan bias ya. Di sini katanya dari initial validation study. Jadi kalian harus melakukan uji validasi sigmometrik internal ya, rutin harian, diolah datanya. Nah, jadi initial validation studies yang kemarin yang di RUI ya, saya sudah contohkan. Kalau lupa yang di RUI diputar lagi, yang studi kasus validasi kemarin. Nah, itu initial validation tuh, ya seperti itu. Kemudian identify candidate IQC prosedur. Nah, oke, kita pilih mau Shewhart atau Levi Jennings prosedurnya. Kemudian mau yang mana? Oh, ternyata untuk nafza atau imun nggak ada gitu ya prosedur Levi Jennings-nya. Ya udah ganti gitu ya. Pakai Cusum. Cusum itu kan pakai rata-rata dan standar deviasi aja. Mau 2 SD atau 3 SD-nya kita yang setting. Gitu. Pokoknya mah berapapun kadarnya jangan lebih dari 2 SD gitu ya. Jadi nggak ada aturan 1S, 2S, 3S. USGAR nggak ada ya, itu Cusum. Betul ya. Mau yang mana pilih. Jadi tidak semua pemeriksaan lab bisa di cover oleh kurva Levi Jennings. Seperti itu. Tapi bangunannya, konstruksi grafiknya sama. Cuma 3S kalau di Levi Jennings, kalau di Cusum tuh bukan belum tentu 3S ya. Kadang dari pabrik mintanya ini 2S harus udah diulang, diduplo gitu ya. Kalau 1S nggak usah diduplo pemeriksaannya. Nah, itu contoh. Apa tuh yang pakai average ya, average range seperti itu. Kemudian prediksi IQC performance. Bagaimana memprediksi? Ya, di sini memprediksi sebetulnya ada formulanya. Jadi kalian tinggal memasukkan saja ke persamaan ya. Persamaannya sudah dibuat dan mungkin nggak terlalu detail ya.
Cuma konstruksinya di sini adalah kita sedang menelusuri kemungkinan systematic error ya. Systematic error. Jadi kalau random error tidak kita olah karena apa? Sulit diketahui penyebabnya. Nah ini ya contoh ya, M-nya 2, R-nya 1 gitu ya. Berarti apa tuh? Kontrolnya ada 2, runningnya sekali. Itu peluang kesalahannya segini-segini. Nah ini diplot, Westguard sudah mengeluarkan softwarenya. Pokoknya mah berapa kali selama 6 bulan itu kalian terjadi kesalahan 1-2S gitu ya. 1-2-5S gitu. Nah itu eh, mana yang paling banyak ya. Ini kalau N ini tuh N jumlah eh, berapa kali sih kita, oh 2 hari, 2 kali sehari gitu, sekali running. 1 kali running itu 2 kontrol ya, 2 kali kontrol gitu ya. Jadi yang ini yang makanya kalau sudah sigma metriknya bagus, mungkin N-nya 0 ya, N-nya 0. Jadi mungkin sebulan sekali gitu ya kontrolnya. Itu enaknya kalau sudah bagus. Nah ini cara perhitungan yang ada di dalam Excel-nya. Kemudian setting goal juga sama. Kebanyakan kita setting 5%. Jadi sudah oke, yang ini akan kita praktekkan ya pekan depan. Cara memprediksi dengan data sekunder aja ya, dengan data dari saya. Bagaimana kita memprediksi ininya ya, memprediksi bias, kemudian memprediksi presisi dan akurasi yang ini ya, yang tadi. Oke, ini settingannya sudah baku ya. Nanti kita coba simulasikan minggu depan. Untuk kesempatan pagi lagi, sore hari ini kita cukupkan sekian dulu ya, karena ada softwarenya bisa di-download di Obspec Chart ya. Nah ini ada di websitenya westguard.com, tinggal di-download yang ini. Nah silakan dicoba-coba dulu itu makhluk apa gitu. Minggu depan kita akan praktekkan apa sih M, apa R gitu ya. Seperti ini. Nah, ini nih ya, apa sih ini gitu ya. Kita baca satu-satu ya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, kalian harus bisa menentukan TE, total error allowable ya. Ini cuma nyontek dari apa? Dari CLSI atau dari mana? Nyontek TEA. Kemudian buat studi bias dan precision ya, mengestimasi harusnya dari lab sendiri ya, oleh kalian sendiri, tapi kalian belum bekerja, jadi nggak bisa. Kemudian baru dibuat perhitungan regresi untuk memprediksi total error dan total error dari random error dan systematic error. Kemudian N2 dan 3 ini bergantung dengan hasil dari data kita ya. KICE basic, KICE rutin, KICE satunya bagus apa jelek. Oke, itu dulu mungkin ya. Lebih detail kita akan praktikumkan minggu depan ya, bagaimana menggunakan Obspec chart ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Saya akan stop dulu ininya.